Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Femianti. Di sini saya akan membahas mengenai materi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah kalian mendengar tentang kerusuhan pada Mei tahun 1998? Ya, kerusuhan tersebut terjadi akibat krisis moneter dan kerusuhan tersebut memakan banyak sekali korban, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan menurut Komnas HAM, kerusuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tahukah kalian bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan salah satu pelanggaran terhadap konstitusi? Tapi apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitution yang berarti keseluruhan peraturan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Salah satu konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasari atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Jika suatu negara menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika suatu negara menganut paham kedaulatan raja, maka raja yang akan menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Bagaimana perumusan konstitusi? Perumusan konstitusi berasal dari nilai dan norma dasar yang ada di dalam masyarakat serta praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis pertama di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Tahukah kalian bahwa perumusan Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui proses yang amat sangat panjang? Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada 29 April 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara yaitu Pancasila, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua BPUPKI membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut bertugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut Piagam Jakarta sebagai rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dibentuk juga panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dengan segala pasal-pasalnya yang diketuai oleh Mr. Soepomo. Perancangan undang-undang. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai ketua panitia, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea yang pada alinea keempat tercantum dasar negara Pancasila. Kedua, batang tubuh terdiri atas 16 bab, bab 37, pasal 4, aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
ketiga, penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sempat diberhentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD 1950. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juni 1950. Undang-Undang Dasar yang kita ketahui dan gunakan sekarang itu sudah bukan susunan yang sama seperti yang pertama dibuat. Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan undang-undang yang pernah diamandemen. Tapi, tahukah kamu apa itu amandemen? Amandemen merupakan perubahan resmi berbagai dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, amandemen bisa disebut sebagai cara untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang asli. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia telah menjadi sebuah konstitusi yang demokratis dan modern, siap jadi panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan siap mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih adil dan makmur. Fungsi dan peran konstitusi. Yang pertama, mengatur kekuasaan pemerintah. Di pembagian kekuasaan, konstitusi menetapkan struktur pemerintahan dan berbagai kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Batasan-batasan kekuasaan. Konstitusi juga menentukan batasan-batasan kekuasaan masing-masing lembaga, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang bisa menguasai secara mutlak. Kedua, melindungi hak asasi manusia. Ada pengakuan hak. Konstitusi biasanya mencantumkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Lalu ada perlindungan hukum. Dengan adanya konstitusi, warga negara memiliki landasan hukum untuk menuntut perlindungan terhadap hak-hak mereka jika dilanggar oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Yang ketiga ada menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ada prinsip keadilan. Konstitusi mengatur prinsip-prinsip keadilan sosial yang harus ditetapkan dalam kebijakan publik dan hukum. Ini mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu ada pembangunan berkelanjutan. Konstitusi juga dapat mencakup ketentuan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat ada stabilitas politik. Ada dasar hukum untuk kebijakan. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan publik yang membantu mencegah konflik politik. Legitimasi pemerintahan. Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi dianggap sah dan memiliki legitimasi di mata masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Yang kelima adalah landasan untuk perubahan. Ada prosedur amandemen. Konstitusi biasanya mencakup ketentuan tentang bagaimana amandemen dapat dilakukan. Ini memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada refleksi aspirasi rakyat. Amandemen konstitusi dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam sistem hukum yang berlaku. Lalu ada dampak tanpa konstitusi. Yang pertama ada ketidakpastian hukum. Tanpa konstitusi akan ada ketidakpastian dalam penerapan hukum. Masyarakat tidak akan memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah,
resiko penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat. Ini dapat mengarah pada tirani atau pemerintah otoriter di mana hak-hak individu diabaikan. Ketiga, ada kritis legitimasi. Pemerintah yang tidak didasarkan pada konstitusi mungkin kehilangan legitimasi di mata rakyat. Ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Keempat, kerusuhan sosial. Ketika hak-hak dasar tidak dilindungi, masyarakat dapat merasa dipinggirkan dan berpotensi melakukan proses atau kerusuhan. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan adalah aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan bagaimana warga negara berinteraksi dengan konstitusi dan sistem pemerintah. Jadi, pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pentingnya pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai hak dan kewajiban mereka. Ini menyangkut pengetahuan tentang konstitusi, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai demokrasi. Kedua, ada pengembangan karakter. Selain pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan juga berfokus pada pengembangan karakter seperti tanggung jawab, toleransi, partisipasi aktif dalam masyarakat. Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara adalah pemilihan umum. Salah satu untuk berpartisipasi utama adalah melalui pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan publik. Kedua, ada aksi sosial dan protes. Partisipasi juga dapat dilakukan melalui aksi sosial atau protes damai untuk menyampaikan aspirasi atau menuntut perubahan. Ini merupakan bentuk ekspresi hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Lalu ada kesadaran hukum. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban. Warga negara perlu memahami hak-hak yang diberikan oleh konstitusi serta kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Kesadaran ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan keadilan. Kedua, menggunakan saluran hukum. Warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar harus tahu cara menggunakan saluran hukum yang ada untuk menuntut keadilan. Ini termasuk pengaduan kepada lembaga terkait atau membawa kasus ke pengadilan. Lalu ada tanggung jawab sosial. Yang pertama, keterlibatan dalam komunitas. Praktis kewarganegaraan tidak hanya tentang hak, tetapi juga tanggung jawab terhadap komunitas. Warga negara diharapkan untuk berkontribusi dalam membangun sosial dan ekonomi di lingkungan mereka. Yang kedua, sukarelawan. Banyak warga negara terlibat dalam kegiatan sukarelawan yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti membantu korban bencana, mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu, atau terlibat dalam program lingkungan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu konstitusi memiliki peran penting dalam sistem pemerintah suatu negara. Ia berfungsi untuk membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konstitusi juga menerapkan batasan kekuasaan pemerintah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin keadilan bagi warga negara. Selain itu, konstitusi memberikan pedoman untuk perubahan hukum, mengatur otonomi daerah, serta mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan moral yang memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.